Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel saya. Channel ini sengaja saya buat tujuannya edukasi litolabil ilmu, khususnya sang fakir, berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini, salah satu bentuk pembodohan yang selama ini beredar di Indonesia ini sedikit demi sedikit terkuak, sehingga kita menjadi cerdas, masyarakat cerdas, termasuk Indonesia pun cerdas. Tetap satu misi, stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Pada video yang lalu saya pernah membahas rahasia kesaktian yang beredar di Indonesia. Yang namanya Sakti Mandaraguna, ini bahasa Sanskerta atau falsafat orang tua terdahulu yang menyuruh anak cucunya supaya apa? Supaya senantiasa menebarkan segala bentuk kebaikan, segala bentuk senyuman, sehingga buat bisa menuntaskan atau mengasih motivasi terhadap temannya, masyarakat, termasuk halayak. Kenapa? Karena Sakti Mandraguna ini singkatan dari Sakti, sakanya hati, berarti tiangnya hati. Man manusia, dara anggun atau bagus, guna manfaat. Digabungin Sakti Mandara Guna, tiangnya hati yang membawa bagus akhlaknya, ilmunya, sehingga bermanfaat buat sesama. Pantas para wali Allah, para orang-orang terdahulu kita, atau para nabi sekalipun selalu dikenang sepanjang masa dan dijadikan orang-orang sakti mandraguna karena raganya, tubuhnya, badannya bermanfaat buat generasi kita, contohnya kita sekarang. Saya terdahulu sempat menyayat-nyayat tubuh saya, termasuk pipi saya dan sebagainya, dengan pisau ini. Kita nyoba lagi ya. Ini. Ternyata sungguh benar-benar pisau ini, maaf, benar-benar tajam ya. Orang-orang kalau sudah melihat benda tajam ini, apalagi disayatkan di tubuhnya, dia beranggapan orang tersebut sakti, padahal bukan. Memang di Indonesia ini ada fenomena yang seperti itu, tapi membutuhkan yang namanya sebuah keyakinan yang sangat luar biasa. Jangan membahas sebuah kadar keyakinan jikalau kita belum menemukan kesadaran. Jangan membahas sebuah kesadaran jikalau kita belum menemukan kesabaran. Akarnya sabar, batangnya sadar, baru buahnya yakin. Karena keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pencipta mereka, sehingga pori-pori atau sel-sel kulit kita menjadi kencang. Jangankan disayat, termasuk ditembak atau apapun tidak. Sedangkan kita generasi yang sekarang ini boro-boro seperti itu. Ini kita praktekkan seperti ini. Mau tahu rahasianya? Kita bongkar sekarang juga. Yang pertama, kenapa rata-rata pada saat pengujian atau tes senjata tajam itu
biasanya satu, cari bahannya yang lunak. Ini rata-rata. Kalau tidak percaya, coba perlihatkan video-video yang katanya orang sakti-sakti yang berada di Indonesia. Ini rata-rata biasanya pakainya mangga, termasuk timun, ada juga kayak pelepah pisang, atau enggak kertas juga bisa. Coba perhatikan. Nah, ini agak ditekan. Trik yang pertama, ini senjata tidak terlalu tajam tuh. Kalau biasa disayat. Ya. Tapi kalau agak ditekan, otomatis dia akan tajam. Itu trik yang pertama. Trik yang kedua, biasanya di bagian atas ini biasanya tajam, namun di bawahnya tidak. Biasanya kadangkala ada juga yang ngetesnya atasnya aja, lalu yang disayatkannya itu bawahnya. Begitu juga kadangkala bawahnya saja yang diuji coba, karena ini tajam, ini di sininya tumpul, biasanya diginiin seperti itu. Stop percaya hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Memang di Indonesia ini ada orang-orang yang sakti seperti itu, tapi itu zaman dahulu. Sedangkan 2015 ke sini orang-orang sudah mulai hilang adabnya, sudah mulai hilang akhlaknya. Jangankan sampai ke kadar sebuah keyakinan sampai seperti itu. Sedangkan adab kita, akhlak kita terhadap diri sendiri, terhadap kedua orang tua atau sesama pun sudah mulai hilang. Makanya saya tegaskan 2015 ke sini yang namanya kesaktian-kesaktian yang ada di Indonesia itu sudah benar-benar hilang atau sudah benar-benar sudah mulai musnah. Kenapa? Karena kita sendiri yang kadangkala hilang adabnya terhadap sesama manusia, termasuk zat penciptanya. Stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Jadikanlah konten ini untuk saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Stop membodohi sesama. Jangan sampai kita ini larut dalam sebuah cerita atau dongeng semu yang kerap kali menghancurkan pikiran kita, menghancurkan segala-galanya, sehingga kita kerap kali keluar dari rel-rel ajaran agama kita masing-masing. Salam sadar, selalu penuh keberkahan. Stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Kulo aturi mbok